Halo teman-teman, selamat datang ke penjelasan Prisma dan Tabung kelas 8. Nama saya Yufan, saya berasal dari kelas 81. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Prisma dan Tabung. Penjelasan tersebut sudah termasuk rumus dan contoh soalnya. Mari kita mulai. Untuk definisinya adalah prisma adalah bangun 3 dimensi yang memiliki melintang. Jadi ini adalah, kalau ini kan prisma segitiga, jadi ini tinggi, ini tutupnya, dan ini alasnya. Alas itu selalu di bawah, atas juga bisa alas juga, karena ini sama sisinya. Sini juga selimutnya nih, tengah-tengahnya. Di belakang sini juga selimut, sebelah situ, belakang situ selimut, sebelah sini juga selimut. Oke, alas dan tutupnya ini segi segitiga. Situ-situ nggak ya? Ya lumayan siku-siku lah. Oke, kita next. Oke, untuk rumus prismanya adalah volume luas alas kali tinggi. Nah, luas alas itu tergantung dari alas ininya. Misal kalau alas segitiga kan setengah alas kali tinggi, baru kali tinggi prisma nih. Ini sebenarnya tinggi prisma sih ini. Lalu luas alas sesuai alasnya gitu, kayak misal persegi, jadinya panjang kayak lebar gitu. Oke, luas permukaan ke surface area 2 kali luas area ditambah luas selimut. Luas area itu hasil dari luas alas hasilnya. Dan lalu luas selimut itu kayak ini kan persegi, berarti panjang kali lebar. Lalu kayak ditambahin sama belakangnya, sama di sini juga dihitung juga semua selimutnya, lalu kali 2. Oke, kita next. Mari kita contoh soal prisma. Di sini ada prisma yang tingginya 11, tinggi prismanya 20, dan alasnya 9. Boleh kayak beri waktu kalian bisa kerjakan, bisa. Oke, di sini kan dicarinya volume. Berarti kita langsung ke jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah diketahui alasnya 9. Ya kan tadi ini 9 benar. Lalu tingginya 11. Tinggi segitiga yang maksudnya di sininya. Tinggi segitiganya 11. Lalu tinggi prisma adalah 20. 20 yang ini nih. Oke. Yang ditanyakan volume. Nah, di sini kalian bisa bayangkan kalau ini kan bagiannya tiduran. Agak ya tiduran, coba dibayangkan diberdiriin. Jadi sebelahnya itu bagian alasnya gitu, di bagian bawahnya. Akan bentuknya kayak mana ya? Kayak ini nih, mirip. Tapi lebih pendek. Gitu. Nah, triknya itu di prisma itu membayangkan saja sih. Oke, kita next. Kita jawab ya. Volume rumusnya setengah alas kali tinggi prisma. Setengah kali alas kali tinggi itu sudah termasuk rumus mencari volume segitiga, setengah alas kali tinggi. Dan sesuai rumusnya tinggi prisma itu dong sini ya.
Oke, volume adalah setengah kali 9 alasnya dikali 11 tingginya, tinggi alasnya, lalu tinggi prismanya 20. Berarti 9 kali 11 itu 99. 2 bagi 2 dibagi 20 jadi 10. Berarti 99 kali 10 berarti 190 cm persegi. Kalian boleh catat. Oke, jika sudah selesai, kita next ya. Oke, untuk contoh soal prisma kedua, kalian boleh kerjakan sendiri. Di sini bangunnya ada 2. Itu persegi, balok semuanya. Ini balok. Kan? Yang dicarikan ini dicarinya volume. Oke, kalian boleh coba. Kita langsung ke jawabannya ya. Oke, ini di sini kan ditanyanya volume. Nah, dicarinya dulu yang terlebih dahulu, carinya volume bawah dan volume atas. Volume bawah itu bagian yang ini, volume balok yang bagian bawah. Lalu kamu cari volume bagian atas yang ini, yang kecil ini. Oke. Rumusnya kan balok, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Untuk mencari yang bawah juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Lalu ditambah volume atas, sama kayak tadi kan, balok juga, panjang kali lebar kali tinggi juga. Nah, yang volume bawah 9, panjang itu 9, lebarnya 5, tingginya 4. Nah, ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Tinggal dijumlahkan, dikali aja sih. Lalu nextnya yang volume bagian atas itu yang kecil tadi, yang ini itu panjang kali lebar kali tinggi juga. Panjangnya 3, lebarnya 5, tingginya 3. Ya. Ini panjangnya 3 kan. Ini panjangnya. Ini tingginya. Kalian pasti bingung kenapa ini bisa lebar, kenapa 5. Karena dilihat dari sini, samping bawah ini 5, dipindahinnya sama. Karena kan panjangnya, lebar sama. Panjangnya juga sama. 3 kali 5 kali 3. Hasilnya kan 180 tambah 45. 180 hasil dari yang pertama ini. 45 itu dari yang bagian bawah, yang bagian atas, yang kedua. Nah, 180 tambah 45 hasilnya 225 cm persegi. Itu jawabannya. Kalian boleh catat. Oke, kita untuk materi prisma sudah selesai. Kalian boleh mereview-reviewnya lagi dari awal di sini. Kalian boleh dilihat-lihat kembali. Oke, kita lanjut ke tabung. Kita baca dulu ya definisinya. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi tabung itu kayak saya simpulkan ya. Tabung itu bentuknya lingkaran kan atasnya, alasnya.
dua buah lingkaran identik itu atas dan bawah alasnya yang sejajar sama dan nggak berubah apa-apa, nggak mengsong kiri dan ya kayak belok-belok gitu. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi ini adalah persegi panjang yang selimutnya yang mengelilingi tabungnya, kayak menutupi lah. Istilahnya kalau kalian tahu toples atau kaleng makanan atau biskuit, nah itu tabung seperti ini, itu namanya tabung. Ini atapnya sama aja kayak alas, sama. Ini adalah selimutnya yang mengelilingi yang persegi panjangnya. Ini rusuk itu ininya, rusuk dari apa namanya, lingkaran ya, dari lingkaran. Lalu ini tinggi tabungnya. Oke, kita next. Kita masuk ke rumus tabungnya. Di sini ada 4 rumus. Tidak terlalu susah. Untuk rumus tabung ini, yang pertama volume itu V, ruas rusuk pangkat 2 dikali tinggi prisma ini ya. Jadi V itu bisa aja 3,14 atau 22/7. R2 ini itu maksudnya ruas ini ya, ininya. Kalau kalian ini pangkat 2 ya, misalkan ruasnya 7, kalau kalian 2 berarti 49. Misalkan ya, ini D, oke, ini D, diameter maksudnya, diameternya 14 kan, biar jadi bagi itu, jadi ruas ke sini itu bagi 2, 14 bagi 2 berarti ruasnya 7 itu. Tapi sama V sama yang tadi, hasil tadi kali tinggi, hasil tadi itu yang tadi itu 7 itu untuk mencari volume gitu. Lalu hasilnya ketemu pastinya. Oke, luas permukaannya 2 pi R, ini R nya tanpa 2, nggak ada pangkat 2 nya. Lalu dalam kurung ruas tambah tinggi. Oke, 2 VR. Jadi ini 2 kali V kali R itu yang di sininya ruasnya. Lalu ruas lagi yang sama baru ditambah tinggi itu maksudnya tinggi prisma ini. Itu mencari luas permukaan tuh kayak mencari semuanya lah, dari semua, maksudnya kayak luas luar toples inilah tabung ini. Kalau volume ke dalamnya, dari dalam, misalkan volume air berapa pakai rumus ini. Kalau luas permukaan misalkan toples ini bentuknya tabung, carilah luas permukaannya apa gitu, luarnya gitu. Lalu luas selimut itu panjang kali lebar, itu kan rumus persegi panjang kan. Kita di sini nggak pakai tinggi karena kan tingginya udah termasuk tinggi prisma. Luasnya kan yang dicarikan sininya, lingkaran ini dalam, temboknya lah intinya, dindingnya. Itu masuknya bisa masuk ke luas permukaan juga bisa. Oke, luas permukaan tanpa tutup V R dalam kurung R tambah 2 T. Oke, V ruas dalam kurung ruas lagi ditambah 2 kali tinggi prisma. Ini tinggi prisma ya. Selalu ya tinggi di sini nih tinggi prisma. Maksudnya LP tanpa tutup itu, luas permukaan tanpa tutup itu maksudnya kayak ini nggak ada atap maksudnya.
gitu. Nah, datap. Misalkan contohnya ya, toples. Misalkan Andi membuka toples. Carilah luas permukaannya. Nah, toples ini nanti tapi hilang gitu, nggak ada. Yang dicari sekitaran ini doang. Jadi nggak usah dikali 2 itu depannya. Gitu. Oke, kalian boleh catat rumus kita. Jika sudah, kita masuk ke contoh soal ya langsung ya. Oke, di sini ada soal cerita, contoh soal tabung. Di sini ada sebuah toples berbentuk tabung dengan diameter 15 cm dan tingginya 10 cm. Volume dan luas permukaannya adalah pakai V 3,14. Nah, saya akan simpulkan untuk biar kalian mengerti dari soal cerita ini. Jadi ada toples, itu bentuknya tabung, dan diameter atasnya itu kayak tadi nih. Ini diameternya kan ruas tambah ruas gitu kan jadi diameter gitu. Diameter 15. Terus tinggi prismanya 10 cm. Nah, disuruh cari volume dan luas permukaannya. Dan ini pasti diameternya kan dibagi 2 kan, jadi 7,5 cm. Dan tingginya 10 cm. Oke, kita masuk ke, boleh kalian coba kerjakan soal ini. Habis kita langsung masuk ke jawabannya ya. Oke, emang kalian pasti pusing dengan banyak rumusnya ini, dengan panjang-panjangnya. Tapi saya akan jelaskan dengan singkat. Jadi kita tulis dulu diketahuinya diameter 15 tadi. Nah, untuk mencari kan rumusnya volume itu kan carinya R2. R-nya itu harus dibagi 2, 7,5 baru dapat. Lalu tinggi prismanya itu kok prisma sih? Tinggi tabung 10 cm. Tinggi tabungnya 10 ya. Yang ditanya volume dan luas permukaan tabung. Nah, pertama kita kerjain dulu yang volume karena yang paling mudah. Nah, volumenya rumusnya adalah V kali R pangkat 2 kali T. Sesuai rumus yang pertama tadi. Tadi kan katanya pakai yang V-nya 3,14. Baik, kalian jangan lupa kan harus perhatikan selalu yang ini. Kalau di akhir soal cerita ini kalau ada V-nya itu 22/7 atau 3,14, kalian harus pakai V itu, nggak boleh diubah-ubah. Kalau misalkan nggak ada ya bolehlah kalian sesuaikan dengan angka yang di sini. Misalnya 14 bisa dibagi 22/7 gitu. Nah, di sini 3,14 dikali 7,5 pangkat 2 kali 10. Nah, kalian jangan lupa harus ada pangkat 2 nya di sini. 7 di R ini 7,45 ini. 7,5 ini. Harus ada 2-nya. Jangan lupa karena saya sering keliru ya di sini nih, suka lupa pangkat tim. Jadi hasilnya berbeda gitu. Lalu untuk hitungnya ini tinggal gampang sih. Kalian kerjain ini dulu ya, jangan lupa. Kalian harus kerjain yang pangkat ini nih. 7,5 pangkat 2 itu hasilnya 56,25. Boleh kali ini kan koma kan, di koma. Ini kan kali 10 berarti dimajuin aja bisa salah satunya. Tapi saya sarankan yang 3,14 dimajuin. Jadi 31,4. Baru dikali ke 56,25. Hasilnya seperti ini. Agak aneh sih angkanya sih, komanya. 1766
25 cm persegi. Itu volume. Oke, kita kan volume selesai. Kita masuk ke luas permukaannya, luas permukaan tabung. Nah, untuk luas permukaan sesuai rumusnya 2 pi r, ini agak typo, benar sih, dikali di dalam sini, benar 2 pi r kali dalam kurung ini r tambah tinggi prisma. Luas permukaan kita tinggal masukin ininya, angka-angka yang dari yang diketahui ini. 2 dalam kurung 3,14 dikali 7,5. 7,5 itu dari yang ruas ini. Lalu dikali 7,5 ditambah 10. 3,14 itu kali 7,5. Itu hasilnya 23,55. Lalu 7,5 ditambah 10. Hasilnya 17,5. Nah, ini hasilnya dari yang ini dikali sama ini, baru dikali 2 itu, barulah hasilnya dapat 824,25 cm persegi. Kalian jangan lupa ya, ini persegi, ini rubik, harus ada satuannya cm ini, karena satuannya cm dari awal. Nah kan kalau meter sesuaiin aja meter gitu. Jadi kalian boleh catat poin ini. Oke, jika kalian sudah selesai, kita akhiri saja untuk penjelasan ini. Gimana penjelasan saya? Apakah kalian sudah dapat dimengerti? Boleh dikasih komentarnya jika kalian sudah mengerti dan mudah dimengerti. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau apapun. Ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Oh ya, gimana? Kalian kerjakan 3 soal tadi benar berapa nih? Kalau benar semuanya, wah kalian sih hebat. Kalian sudah pintar. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.